sudah sama-sama diberkati lewat pemaparan atau pengenalan tentang ilmu berkhotbah atau homiletika ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, mohon kesediaannya Pak Yunus berdoa untuk membuka kelas kita pada sore ini. Amin. Tuhan, hanya waktu terbuang, tapi sebuah perjuangan memang. Saya percaya apa yang sedang kita persiapkan hari-hari ini itu tentu saja sangat menyenangkan hati Tuhan, karena kita sedang memperlengkapi diri dengan banyak hal yang Tuhan inginkan. Dan salah satunya adalah kita diperlengkapi dengan bagaimana kita bisa berbicara kepada banyak orang, seperti pengertian dari homiletika yang sudah kita pelajari pada Senin yang lalu, bahwa homiletika itu artinya adalah ilmu berkhotbah atau seni berbicara di depan banyak orang. Ya, ini hanya untuk mengingat yang kemarin kita sudah sama-sama pelajari. Dan moto seorang pengkhotbah, ya tolong itu bisa diperhatikan baik-baik, karena nanti pada saat session kedua, ya kan, session yang pertama itu banyak bicara tentang teori-teori bagaimana seorang pengkhotbah itu seharusnya mempergunakan hidupnya, ya, karena berkhotbah itu seperti Senin yang lalu saya katakan bahwa berkhotbah itu hal yang mudah. Yang penting kita tahu caranya, kita memiliki keberanian untuk berdiri di depan banyak orang, mempersiapkan diri dengan baik, lalu kemudian kita tahu temanya, ayat-ayatnya, lalu kemudian kita bisa mengulas sedikit, itu sudah menjadi sebuah khotbah. Karena itu buat saya yang penting bukan bagaimana kita mempersiapkan khotbahnya, tapi mempersiapkan manusianya atau orangnya yang berkhotbah. Itu jauh lebih penting menurut saya. Karena ada banyak cerita bagaimana seorang pengkhotbah itu tidak bisa menghidupi khotbahnya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ada banyak pengkhotbah yang khotbah gampang, khotbah bisa, khotbahnya bagus, teologinya runtut, cara penyampaiannya juga mungkin mudah dimengerti, teologianya kena, tapi praktek hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Misalnya bicara tentang kasih, tetapi dia tidak menghidupi kasih itu sendiri, ya, dia masih bentak istrinya, dia masih keras dengan istrinya, dia masih melawan suaminya dan segala macam. Jadi saudara yang kasih Tuhan, menurut saya yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusianya, ya, orangnya, personalnya yang harus dipersiapkan. Ya, sekali lagi khotbah itu nanti kita akan pelajari pada sesi yang kedua. Ini sesi yang pertama masih bicara tentang bagaimana kita menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Pengkhotbah yang baik itu bukan sekedar dia bisa berbicara di depan banyak orang atau mempunyai kapasitas kemampuan dalam hal teologi, tetapi lebih daripada itu bagaimana seorang pengkhotbah itu menyampaikan khotbah yang sesungguhnya itulah hidupnya. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa menghidupi firman Tuhan itu adalah khotbah yang terbaik. Mimbar yang sesungguhnya itu bukan kayu yang dipakai oleh seorang hamba Tuhan ketika dia menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja, atau kalau itu terbuat dari stainless dan segala macam. Bukan itu. Sebab mimbar yang sesungguhnya adalah keteladanan hidup kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita, bagaimana kita berinteraksi dengan antar jemaat atau antar hamba Tuhan.
Ya, jadi yang perlu dipersiapkan di sini adalah sumber daya manusianya atau pengkhotbahnya. Personality penting, ya, personality itu penting. Lalu kemarin kita sudah bahas tentang 7 hukum seorang pengkhotbah, ya, dan saya harap itu sudah dipelajari dan dimengerti bagaimana seorang pengkhotbah itu harus bertobat dan lahir baru, dapat dipercaya, dapat mengajar orang lain, penuh dengan Roh Kudus, tetap dalam suara Roh Kudus, dan memiliki keberanian, ya, memiliki keberanian untuk menegur. Tadi pagi juga saya mendengarkan khotbah dari Pak KSJS, Michael Gunawan, ya. Michael Gunawan juga menyampaikan bahwa seorang pengkhotbah harus memiliki keberanian untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat. Jangan karena saya kenal baik sama Pak Musa, jangan karena saya dekat dengan Pak Yunus, saya tahu kekurangannya, tahu kelemahannya, dan dia jatuh dalam dosa misalnya, maaf ini cuma contoh saja. Tetapi sebagai Tuhan, lalu kemudian saya tidak punya keberanian untuk menegur, sungkan. Nah, budaya sungkanisme ini tidak boleh dimiliki oleh seorang pengkhotbah, ya, tidak boleh. Satu kali Paulus pernah menegur Petrus, kamu ini munafik, ya, karena kamu mengajarkan firman Tuhan tapi kamu tidak melakukan. Itu dilakukan oleh Paulus, saudara. Padahal kalau kita bicara tentang senioritas, Petrus itu lebih senior daripada Paulus. Tapi Paulus berani menegur. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah memang harus diluruskan. Itu saudara. Jadi kalau orang tidak punya keberanian untuk menegur orang lain yang salah, maka buat saya dia tidak layak menjadi seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah harus memiliki keberanian. Ya, dia salah, dia benar. Kalau benar, puji Tuhan. Kalau dia salah, harus diluruskan supaya kita ini searah dengan Tuhan, gitu. Sejalan, semisi dengan Tuhan. Ya, jadi memiliki keberanian untuk menegur orang lain. Seorang yang juga gemar berdoa dan suka bergaul dengan Tuhan, ya, suka berendam di dalam hadirat Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Memberitakan Yesus Kristus, bukan yang lain. Yang diberitakan intinya harus Yesus, ya. Jangan bawa-bawa kehebatan diri sendiri di dalam sebuah khotbah. Kalau itu diperlukan 1-2 kalimat aja, ya, untuk meneguhkan jemaat bahwa saya diberkati Tuhan, cukup. Tetapi selanjutnya nama Yesus, kuasa nama Yesus, ya, pertolongan, keajaiban, kebaikan, kasih setia Tuhan, anugerahnya, rahmatnya, itu yang kita beritakan kepada jemaat. Ya, jadi jangan kebaikan diri pribadi yang kemudian diekspos sedemikian rupa sampai berita Injil itu tergeser dari khotbah yang harus disampaikan itu. Ya, itu. Terus kemudian mau terus belajar dan diajar oleh Roh Kudus, supaya kita memiliki wawasan yang luas. Saudara, kadang-kadang apa yang tidak kita pikirkan itu sama Tuhan dikasih, ya, pengertian-pengertian yang baru. Misalnya bicara tentang pengampunan, itu udah berapa ratus kali itu berita tentang pengampunan disampaikan oleh berbagai hamba Tuhan dengan versinya yang berbeda-beda. Tapi ketika saudara juga menyampaikan tentang pengampunan dan saudara berada di dalam hadirat Tuhan, dalam lingkupan Roh Kudus, Roh Kudus itu bisa bicara dalam perspektif yang lain, tapi masih dalam tema pengampunan itu sendiri. Nah, itulah hebatnya Tuhan itu. Dia seperti sumber yang tidak pernah habis untuk diberitakan. Nah, itu kalau ada seorang hamba Tuhan sampai kehabisan cerita, kehabisan firman Tuhan, buat saya itu lucu. Ya, dalang itu tidak akan pernah kehabisan cerita. Ya, kalau dalang aja tidak pernah kehabisan cerita, apalagi seorang hamba Tuhan. Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, saya percaya hati akan melimpah dengan firman Tuhan. Masih diberitakan. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus yang kasih tema, Roh Kudus yang kasih penjabaran, Roh Kudus yang kasih pengertian. Nah, itu penting. Beberapa hari ini saya sedang mencoba untuk belajar tentang Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-3.
Ada banyak orang-orang yang giat melayani Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini yang menjadi problem. Giat. Oh kalau di gereja, saudara mungkin kalah sama orang yang saya sebutin. Giat banget. Kalau ke gereja giat banget. Tapi mulutnya kotor banget. Nah ini sudah. Jadi tanpa pengertian yang benar. Ya juga tadi pagi saya juga karena sempat mendengarkan khotbah itu, hamba Tuhan itu, dia berkata begini, ada seorang cewek jatuh cinta kepada seorang pria, ya kan? Seorang wanita yang jatuh cinta kepada seorang pria, tapi prianya ini suka ngerokok, ngerokoknya luar biasa banget. Tapi kemudian karena dia udah jadian, cewek ini minta, kalau kamu memang sayang sama aku, maka permintaanku yang paling utama adalah kamu harus berani meninggalkan rokok. Ya, karena dia cinta sama ceweknya ini, maka dia belajar untuk meninggalkan rokok itu. Tapi karena tanpa pengertian yang benar, kalau dia sudah dapatkan cintanya, sudah jadi dan berumah tangga, maka pria ini pasti akan kembali lagi merokok. Kenapa? Karena tanpa pengertian yang benar. Jadi pengertian yang benar itu begini. Kalau wanitanya meminta kepada seorang pria untuk berhenti merokok karena cinta, maka pria ini harus melepaskan rokoknya bukan karena dia hanya cinta kepada wanita yang dicintainya ini, tetapi dia memiliki pengertian yang benar bahwa rokok itu bisa membunuh dia, rokok bisa menghancurkan kesehatannya, rokok bisa menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya di dalam tubuhnya. Nah, orang yang sadar dan punya pengertian yang benar bahwa rokok itu akhirnya bisa membunuh, maka dia akan berhenti betul-betul. Pada saat pacaran, dia juga menunjukkan keinginan untuk berhenti dari rokoknya, sampai kebawa sampai kepada masuk pada sebuah pernikahan. Dia tidak akan lagi menyentuh rokok itu. Kenapa? Karena dia giat mencintai wanita ini, tapi disertai dengan pengertian yang benar. Nah demikian juga kalau kita adopsi cerita ini dalam kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya orang yang giat tapi juga dengan pengertian yang benar, saya percaya orang itu tidak akan pernah lemah. Sebab saya tahu saya melayani Tuhan, apapun kata orang, dia tidak akan dapat melemahkan saya. Betul nggak sih? Ya. Jadi apa mau kata orang? Wah kamu ini penjilat, kamu ini cari muka, kamu ini cari perhatian dari gembala, makanya kamu biar segala macam. Tidak. Saya ini melayani di sebuah gereja bukan karena saya kepengen pujian dari gembala sekian, saya mendapatkan apresiasi atau saya dapat kompensasi, misalnya dikasih uang ataupun oleh gembala saya. Bukan. Saya melakukan semua ini karena saya mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Nah kalau kita memiliki pengertian yang benar ini, saya percaya saudara, hidup kita akan jadi berkah. Bukan hanya giat, tapi disertai dengan pengertian yang benar. Lanjut hidupnya melekat kepada Tuhan dan seterusnya. Oke, kita masuk pada bagian yang berikutnya. Oke. Kita kemarin udah sampai mana ya? Semua orang percaya. Oh itu masuk kepada siapa yang harus memberitakan Injil ya. Ya kita langsung masuk di situ ya. Jadi ada pertanyaan, siapa yang harus memberitakan Injil? Apakah hanya seorang pendeta yang punya gelar atau jabatan organisasi gereja seperti saya, pendeta muda, atau Pak siapa yang sudah memang mereka menjadi seorang gembala sidang di sebuah gereja? Tetapi semua orang percaya harus memberitakan Injil. Semua orang percaya yang sudah diselamatkan ya harus memberitakan Injil. Ya, jadi termasuk saudara saya ini adalah orang-orang yang sudah seharusnya untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena kita sedang masuk dalam sebuah amanat agung Kristus. Matius 28 ayat 18-20 kita baca kemarin. Dan kemudian kita adalah utusan Injil.
Bagaimana orang bisa berseru kepada Kristus kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada orang yang memberitakan kalau tidak ada orang yang diutus? Nah, siapa yang diutus? Saudara dan saya. Ngomong sama-sama dengan saya. Saya adalah utusan Injil. Satu dua tiga. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu siapa yang harus memberitakan Injil? Adalah murid Kristus. Siapa yang dimaksud dengan murid Kristus? Yaitu saudara dan saya. Ya, kita sudah terpanggil. Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4. Ini sudah kemarin? Hah? Sudah? Murid sudah ya? Yang Pak Teja ya? Lalu kemudian siapa saja yang diutus oleh Allah? Yaitu orang yang bersedia dipakai oleh Allah. Yohanes pasal 3 ayat 34. Kita baca ini. Yohanes 3 ayat 34. Oke, bisa dibaca salah satu. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya yang tidak terbatas. Amin, amin, amin. Kita percaya sebab kita sudah memasuki masa di mana Tuhan itu mencurahkan Roh Kudusnya itu 2 kali lipat. Ya, pengurapan double porsi itu sudah terjadi hari-hari ini. Ya, hujan awal, hujan akhir itu sedang dicurahkan bersama-sama. Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan itu mengaruniakan Roh-Nya dengan tak terbatas. Dia bisa pakai siapa saja yang bersedia dipakai. Ya, masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak kita ini dipakai oleh Tuhan. Nah, ini mari kita akan sama-sama menyediakan hati kita untuk menjadi orang-orang siap dipakai, mau dipakai, bersedia dipakai. Ya, ingat ya, Alkitab mengatakan orang bodoh bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Oh, saudara. Ya, jadi siapapun bisa. Ya, makanya tidak heran kalau kemudian putra dari Pak Musa yang kita lihat usianya masih sangat kecil, tapi masalah pengurapan dia itu luar biasa. Ya, saya melihat dia punya roh yang luar biasa. Ya, perlu untuk didampingi terus, perlu untuk diarahkan terus supaya dia menjadi anak yang juga siap nanti bertumbuh dalam sebuah pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka itu tugasnya Pak Musa adalah menjaga supaya dia tetap dalam urapan itu dan menjadi seorang yang betul-betul siap untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, bayangkan tiap kali ditumpangi tangan oleh hamba-hamba Tuhan, kalibernya itu udah bukan ecek-ecek ya. Itu kaliber yang luar biasa. Karena itu persiapan. Nah, dikatakan siap, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Jadi siapa yang diutus oleh Allah? Saudara dan saya. Nah, siaplah untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena setiap orang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hatinya, untuk menyatakan pikirannya kepada dunia ini. Tujuannya apa? Jelas di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Allah tidak menghendaki satu pun binasa, tapi Tuhan menghendaki semuanya diselamatkan. Betul tak saudara? Karena kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Ya, mungkin hari-hari ini apalagi kita tinggal di Indonesia ini yang ya hukumnya juga serba kurang jelas dan segala macam. Ya, saya ngomong begini ya karena memang keadaannya seperti ini. Bagaimana mungkin misalnya Undang-Undang Dasar 45 yang sudah mengatur pasal 29 ayat 1 dan ayat yang kedua tentang kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang percaya untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing, tapi bisa dikalahkan undang-undang itu dengan SKB 2 menteri. Nah itu yang terjadi dan ini fakta, ini bukan rahasia. Ya, kemarin saudara ada lagi terjadi pelarangan 2 tempat ibadah di Riau dan di Binjai. Ya, terjadi tiba-tiba datang sekelompok orang melarang. Ya, dia memakai ruko bawahnya itu kalau nggak salah ya juga dipakai untuk kopi gitu loh saudara. Atasnya itu dipakai untuk ibadah. Nah itu didatangi saudara, berkata kamu
ini bukan rumah ibadah, tidak boleh dipakai untuk ibadah dan sebagainya. Setahu awan RT Bekasi atau Lampung itu ya, akhirnya dibebaskan. Padahal pada waktu ditangkap itu sudah memenuhi 2 unsur, ya, 2 alat bukti yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bisa lolos akhirnya dan sekarang sudah bebas. Katanya apa? Oh, tidak cukup bukti. Oh, apa sih? Dulu sudah cukup bukti, sekarang tidak cukup bukti. Buat saya ini kan keanehan-keanehan yang terjadi. Tapi sebagai Tuhan, buat Tuhan tidak ada yang sulit. Kalau Allah sudah berkehendak, hati orang sekeras apapun bisa diubah itu. Amin, saudara. Yang penting mau atau tidak kita bergerak untuk memenuhi amanat hati Kristus. Barang siapa yang dipakai oleh Tuhan, dia yang menyampaikan firman Allah. Sebab Allah sedang mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. Ini saya aminkan. Saya percaya hari-hari ini pergerakan Roh Kudus itu tidak dapat dibendung oleh kekuatan apapun juga. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka Dia sanggup melakukan segala perkara yang kasih. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah semua orang yang berbicara harus berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Diskusi, ngobrol, itu yang dibicarakan tidak boleh yang lain, harus firman Tuhan. Di dalamnya harus ada unsur nasihat, ada unsur kebenaran yang harus diberikan. Dan ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, misalnya saya ketemu sama Pak Yunus, ngobrol. Tapi yang kita mengatakan, kita yang ngobrol itu harus seperti orang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Baca ya ayatnya ya, supaya kita lebih jelas. 1 Petrus 4. Bisa dibaca? Amin. Ya, saudara, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 ini jelas mengatakan bahwa setiap orang yang berbicara itu harus berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, coba kalau ayat ini diaplikasikan, dilakukan, maka tidak ada orang yang sembarangan ngomong, betul? Oh, ada orang itu kalau ngomong tolongnya, kalau ngomong itu nggak honorin. Kalau ngomong itu tidak pernah dipikir dulu. Orang tersinggung, tidak tersinggung urusanmu. Kok aku ngomong? Ada nggak di sekitar saudara yang ngomong-ngomong seperti itu? Ada, saudara, kita lihat di sekitar kita ini, di lingkungan komunitas kita tinggal. Kalau ngomong, ya ampun, luar biasa ngomong. Tapi yang kita mengatakan, jika ada orang yang berbicara, mereka yang berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, seperti orang yang sedang menyampaikan firman Allah. Nah, jadi saudara, mari kita belajar. Semua kita kan pasti berbicara kan setiap hari, betul enggak? Ada yang puasa berbicara? Enggak ada. Semua orang pasti berbicara. Apalagi kaum wanita, ya. Dulu kan saya dengar tuh kaum wanita itu minimal 30.000 kata dalam satu hari. Kalau laki-laki cukup 7.000, ya, 7.000 kata-kata yang dikeluarkan setiap hari. Tapi kalau wanita itu sekitar 30.000 kata-kata yang dikeluarkan setiap hari loh. Kurang dari itu, oh bahaya. Saya kasih contoh ya. Dulu waktu di Caruban pertama kali buka super bakso, ya kan ada diskon nih. Wah, ada promosi, ada diskon segala macam. Nah, satu kali ada satu cerita, ya, seorang ibu mau ngajak makan suaminya, ya. Itu kalau pria itu kalau ngajak istrinya kan langsung tutup poin, mah, ayo kita makan di super bakso. Di sana ada buka baru. Tapi wanita tidak bisa. Wanita itu ngomongnya muter di sini.
Itu di jalan Ngawi itu, jalan ke arah Ngawi itu, di situ tuh gak rawan banget. Apa? Itu ada penjual-penjual tuh banyak tuh. Yang penjual apa? Cuma sih, ya. Dan intinya nanti ngajak makan di situ. Tapi dia harus bicara dulu, muter. Udah keluar misalnya 5.000 kata, baru ketemu poinnya, makan di super bakso. Iya, cukup kata 50 kata. Ayo kita makan di super bakso. Hari ini ada diskon besar. Selesai. Iya. Wanita itu memang memiliki kelebihan. Karunia berkata-katanya itu berlimpah-limpah. Dan seorang pria harus menyadari hal itu. Dia punya karunia berkata-kata, tapi berkata-katanya sangat berkelimpahan. Ya. Jadi kalau seorang wanita itu kalau nggak didengarkan, itu bisa bahaya sebetulnya. Ya, itu yang harusnya kangkung ditumis, kangkungnya dikejual. Omongannya tidak didengarkan suaminya. Kamu nggak pernah mendengarkan suaraku, makan ini kata kangkung. Sementara ya sedemikian Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mau berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman. Makanya sebenarnya kalau kita mau jujur, wanita itu sebenarnya lebih dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena karunia berkata-katanya itu berlimpah-limpah. Bisa ilustrasinya itu macam-macam, nanti kena lah poinnya. Kalau seorang pria, enggak, itu poin. Mas Leo, antarkan saya ke sana ya. Iya. Coba kalau yang wanita minta tolong diantarkan Velio, sama tujuannya sama dengan seorang pria minta tolong kepada Velio. Velio tolong saya antarkan ke toko A. Seorang wanita beda. Vel, itu kendaraanmu apa? Kamu nunggu siapa? Loh, ditanya sing hal-hal sing apa itu. Kemudian pada akhirnya minta tolong diantarkan ke toko A. Sama kalau misalnya saya minta tolong sama si Velio ke toko A yang sama, saya cuma ngomong, Mas Velio, tolong saya antarkan ke toko A ya. Oh ya om, udah selesai. Diantar sampai tujuan, pulang lagi. Ya. Makanya wanita itu memiliki kelebihan multitasking juga. Ya maksud saya punya kelebihan multitasking. Multitasking itu artinya seorang perempuan itu bisa melakukan sebuah pekerjaan yang waktunya hampir bersamaan, tapi berbagai kegiatan itu bisa dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Misalnya cuci baju, sama goreng tempe, sama rebus air, sama WA-an, balesi, bisa saudara, TikTok dan barangnya bisa di waktu yang bersamaan. Ya, goreng tempe misalnya ini penggorengan sudah di atas kompor, sudah dikasih minyak, tempe sudah dibuatkan bumbunya, tinggal masukin tukluk. Ya kan? Dia juga berpikir daripada saya nunggu tempe, lebih baik saya ke tempat cucian, ya, sambil cuci baju, masukkan baju ke tempat penggilingan, sudah ada airnya, dikasih deterjen, dikasih sabun, lalu kemudian diputar timernya, yang giling sendiri. Sambil putar gilingan ini bisa WA-an saudara, bisa WA-an, ya kan, bisa melakukan banyak hal. Ya. Nah anaknya kebetulan pada pagi-pagi sudah mau siap untuk berangkat sekolah, sudah mau mandi karena masih pagi, direbuskan air, masih bisa merebus air di waktu yang bersamaan. Coba kalau pria, apa ada kebalik-balik itu? Tempe bisa dimasukkan ke penggilingan, itu cucian piring, cucian baju, bajunya bisa direbus. Karena seorang pria dengan wanita itu mempunyai kelebihan yang berbeda. Wanita itu punya kelebihan, makanya dia disebut sebagai penolong pria. Penolong pria. Ya. Wanita itu contoh ya, kalau wanita itu lebih kuat daripada pria.
Ya, saudara ajak istri saudara pergi ke mall, ya. Kalau seorang pria pergi ke toko atau ke mall, tujuannya satu, misalnya saya mau beli parfum. Parfumnya udah biasa, misalnya sing gampang-gampangan, misalnya Jovan, ya, wes beli Jovan, beli satu, udah keluar satu, pulang. Seorang pria. Kalau wanita beda sih. Nah, itu mau tuku parfum, ya kan, ngelirik sing lainnya, kalau baju hanya itu, maknanya api, modelnya api, dicoba-coba. Ya, apalagi kalau jalannya sama suami, saudara. Waduh, suami itu udah capek di kaki, wanitanya itu masih fresh aja kaki. Itu bisa keliling. Seorang pria akan berkata begini, "Wes, kamu berangkat sendiri, aku tak lungguin ini." Wes, ke jalan no, entek no. Satu kali Pak Samuel Sianto, seorang hamba Tuhan yang mengembalakan kita di Yesoya Malang, itu membuat konten lucu memang ya, karena dia memang ya dia nggak ngomong aja wajahnya lucu, betul nggak? Ya, dari penampilan aja dia lucu. Dia membuat konten begini. Satu kali dia itu kelihatan mesra sama istrinya digandeng, istrinya dirangkul gitu. Lalu ditanya sama seseorang, "Pak, sama istrinya sayang banget ya Pak, sampai digandeng, sampai dirangkul." "Oh iya, ini gak tak rangkul, ngenteknya gue ini." Belonjo apa, makanya kita di tangan itu. Kembali kemana-mana. Ya, jika ada orang yang berbicara, baiklah ya, berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Oke. Kita maju kepada slide berikutnya. Saya berharap minggu depan ini bisa tayang ya. Mungkin saya harus ke tempat servis ini, harus diperbaiki. Nah, kriteria khotbah yang berhasil. Kriteria khotbah yang berhasil itu bukan kalau seseorang bisa membuat orang nangis, karena orang nangis belum tentu dalam urapan. Bisa saja yang tersentuh perasaannya sehingga orang itu bisa menangis. Sedangkan orang menangis itu tidak tentu dilawat oleh Roh Kudus. Kadang-kadang perasaannya terjamah, bisa perasaannya saja. Tapi sungguh orang yang berhasil dalam khotbahnya ketika ada seorang jemaat itu bukan hanya menangis, tapi dia bertobat dari kesalahannya. Nah, ini yang penting. Ya, jadi yang pertama dikatakan begini, menyadarkan jemaat akan dosanya dan membawanya pada pertobatan yang sejati, mampu menyentuh sampai pada batin yang terdalam atau rohnya. Misalnya seorang pengkhotbah itu menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja, lalu kemudian ada jemaat yang menangis. Saya bilang itu belum tentu lawatan Roh Kudus. Ada kalanya dia teringat dengan perilaku suaminya yang jahat kepada dia, sehingga wanita itu menangis. Ya, dia mendoakan suaminya supaya suaminya bertobat. Ada yang menangis itu karena seperti itu. Tapi sungguh seorang pengkhotbah yang berhasil itu ketika seorang pengkhotbah itu mampu membawa firman Allah dan menghadirkan kuasa Tuhan yang kemudian menjamah sampai pada roh, sampai pada batin, dibongkar oleh Tuhan, sampai dia betul-betul mengalami Tuhan dalam hidupnya. Itu buat saya itu pengkhotbah yang berhasil. Sampai dia berkata, "Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni." Dia menangis, dia berkata, "Tuhan, aku orang berdosa. Terima kasih buat firman." Nah, kalau ada tetanggamu yang duduk begini lalu ada seorang pengkhotbah, saudara duduk di sebelah begini lalu berkata begini, "Ini khotbah kamu, wah ini lebih parah mana?" Dia selalu memperuntukkan khotbah itu buat orang lain, dia sendiri tidak pernah terjamah oleh Roh Kudus. Ini namanya hati besi, hati batu yang tidak mau dijamah oleh Roh Kudus. Yang kedua, apa kriteria seorang pengkhotbah yang berhasil? Yaitu membuat jemaat semakin bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan.
Ukurannya itu bukan bisa membuat jemaat tertawa terbahak-bahak. Tidak salah saudara kalau khotbah, saudara memang punya pembawaannya, memang khotbahnya orangnya urung ngomongnya sehingga tadi bilang ya, seperti Pak Mimin itu. Saya lihat orangnya aja kan ketawa sih. Ya lihat Pak Samuel Sianto dari perawakannya saya lihat kita ketawa, kita geli. Apalagi kalau dia berkata dalam sebuah khotbah, lalu kemudian kan dia logatnya itu ke Madura-Maduraan. Nah buat saya juga mahal ketawa. Tapi ukurannya seorang pengkhotbah yang berhasil itu bukan jemaat itu tertawa bersukacita di dalam sebuah sebuah pelayanan firman Tuhan, tetapi bagaimana orang itu bertumbuh dalam iman, orang itu makin maju, orang itu makin setia, orang itu makin mengasihi Tuhan. Ada pertumbuhan. Karena pada dasarnya kekristenan itu tidak boleh stagnan, ya, apalagi kalau mundur itu bahaya sekali. Stagnan aja tidak boleh, stagnan berhenti, stagnan artinya dan tidak bisa lagi dipacu, tidak boleh. Kekristenan itu harus mengalami progresif, seperti anak tangga, masuk pada level 1 pada level yang lainnya, masuk pada level yang lainnya, dan seterusnya sampai kita mencapai pada kesempurnaan yang Tuhan mau. Sebab Tuhan menetapkan sebuah standar besar, dan standarnya itu pasti bisa dicapai. Tuhan itu tidak mungkin kasih sesuatu perintah yang perintahnya itu tidak bisa kita lakukan, tidak mungkin. Saya tidak mungkin nyuruh anak saya Meli, misalnya yang paling kecil itu, untuk dorong mobil misalnya, ya, kebetulan mobilnya ngadat, perlu didorong. Nah, saya tidak bisa memerintahkan anak saya yang paling kecil itu mendorong mobil yang sedang mogok. Buat dia tidak mungkin. Jangankan dorong, dia dorong papanya tidak maju, apalagi mobil. Nah, mogok itu yang beratnya itu bisa sekian ton. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu kasih perintah, perintahnya itu pasti kita bisa lakukan. Persoalannya itu mau atau tidak, bukan pada bisa atau tidak bisa, tapi persoalannya itu saudara mau nggak untuk maju dan masuk kepada sebuah level yang Tuhan mau. Kita ada di situ. Misalnya di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Kristus, seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah kalau Tuhan mau kita sempurna, itu artinya kesempurnaan itu bisa dicapai. Apa sih kesempurnaan itu? Sempurna itu bukan saudara tidak bersinggungan lagi dengan dunia, menjauhkan diri, beraskese. Askese itu artinya menjauhkan diri, tidak bersentuhan lagi dengan dunia. Dulu zaman papa saya dan hamba Tuhan sebelumnya, itu kan prinsipnya begini: makin miskin makin dekat surga, makin menderita makin cepat masuk surga. Buat saya yang sekarang ini paradigmanya sudah milenial begini, yang begitu-begitu udah tidak masuk buat saya. Ya, enggak. Orang yang sempurna itu bukan seperti seorang pegawai yang pakai jubah putih, membiarkan jenggotnya tumbuh panjang, gitu ya. Lalu kemudian gaya bicaranya diatur. Saudara-saudara, kita harus menjaga hidup ini. Bukan seperti itu. Bukan seperti pertapa, bukan. Orang yang sempurna itu adalah orang yang sudah berusaha sedemikian rupa untuk melakukan firman Tuhan. Buat saya kesempurnaan itu sederhana, melakukan firman Tuhan, praktek firman Tuhan. Bisa nggak kita gagal melakukan firman Tuhan? Bisa. Siapa yang bilang kita nggak bisa gagalnya apa melakukan firman Tuhan? Tapi intinya itu bukan sebuah kesengajaan gitu. Sudah dicoba tapi tetap gagal, nggak apa-apa, terus coba lagi. Buat saya itulah yang kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu jangan pikiran kita itu nanti di surga. Nah, Tuhan itu kasih ayatnya di bumi ini. Ya, Matius 5 ayat 48 nanti sudah baca dulu. Ya, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Artinya apa? Kesempurnaan itu bisa dicapai.
Nah, persoalannya mau atau tidak kita mencapai kesempurnaan itu. Dengan cara apa? Melakukan firman Tuhan. Makanya satu kali Yesus itu nanti di akhir zaman, ya, ini sudah masuk akhir zaman. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Nanti akan ada orang-orang yang komplain sama Tuhan. Bukankah aku ini sudah melayani engkau? Bukankah aku ini sudah berdoa untuk orang yang sakit, orang sakit sembuh? Bukankah aku ini sudah berbuat dan nubuatan saya ini digenapi? Bukankah saya melakukan ini? Semua saya sudah melayani. Bukankah saya sudah melayani? Waduh, komplain sama Tuhan. Tapi kita mengatakan apa? Itu ditulis dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Tuhan bilang apa? Nanti pada hari itu aku akan berterus terang padamu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apa yang diucapkan oleh Tuhan? Untuk menangkal orang-orang yang merasa dirinya sudah melakukan hal-hal yang baik dalam pelayanan itu. Tuhan bilang begini, ini anak kamu, sebab kamu adalah pembuat kejahatan. Loh, kenapa disebut pembuat kejahatan? Padahal dia sudah bernubuat, padahal dia sudah berdoa buat orang lain, dan orang lain itu didoakan semua, saudara. Dia sudah melakukan mujizat, dia punya karunia mujizat, dia punya karunia bernubuat, dia punya karunia dalam pelayanan. Dia seorang hamba Tuhan yang hebat. Tapi satu kali nanti Tuhan akan berkata, aku tidak akan berkata, hanyalah kamu, sebab kamu adalah pembuat kejahatan. Loh, kenapa kok disebut pembuat kejahatan? Padahal dia sudah melayani Tuhan. Ingat ayat 21, kamu melakukan pelayanan itu bukan untuk kepentingan Bapa sendiri, tapi untuk kepentingan dirimu sendiri. Dan banyak tidak hamba Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, untuk perutnya, untuk ekonominya, untuk keluarganya? Oh, banyak. Sakit, bro. Ya, kalau saya hari ini saudara tanya siapa namanya, saya bisa sebutkan. Tapi tidak perlu. Biar aja mereka urusannya sama Tuhan. Nah, kita mengatakan mereka bertuhankan perut. Oh, terus terang loh Tuhan tuh gak ngomong. Hanya hari-hari ini tuh banyak orang itu melembutkan dosa. Padahal tuh Tuhan tuh kalau ngomong bahasanya di dalam Alkitab itu terus terang banget. Dulu Alkitab tuh menyebutkan perempuan yang sekarang ini diperhalus ya dengan sebutan PK atau PSK. Perempuan suka keluar malam, PSKM. PSK itu apa? Perempuan penjajah seks komersial, ya kan? Nah dulu Alkitab menyebut apa? Perempuan sundal. Sekarang ini berhalus, PSK, pekerja seks komersial. Kalau kita bilang sundal ya sundal. Makanya nanti kalau saya khotbah, kalau temanya orang-orang bajingan itu, sudah kaget tuh. Ada ya kita bilang orang-orang bajingan. Ada ayatnya kok. Saya tidak mungkin buat sebuah tema khotbah yang tidak ada dasar ayatnya. Ada orang-orang bajingan itu. Bilangan pasal yang ke-11. Loh, ayat ini tidak boleh diperhalus, saudara. Ya. Nah sekarang ini kontestasi politik itu kan mengerikan ya. Orang yang ngomongnya santun, orang yang ngomongnya halus, itu lebih diinginkan daripada modelnya Ahok yang kayak bahasanya itu kayak preman gitu. Tapi Ahok pernah berkata, untuk mengatasi preman harus gaya bahasanya preman. Nah sekarang kalau menghadapi orang-orang koruptor dan kemudian kita berkata begini, Mas, uang negara lo masuk jangan diambil. Enggak. Sekarang kita harus menyebut kamu koruptor. Itu sih. Nah Anies bilangnya apa? Diperhalus, kelebihan bayar. Kepala yang itu. Ya. Sebenarnya kasih Tuhan. Jadi ada banyak orang-orang yang mencoba untuk mengkaburkan esensi firman Tuhan yang sesungguhnya dengan sebutan-sebutan yang diperhalus. Saya bukan ngajari saudara untuk bermulut kasar, bukan.
Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itulah kebenaran yang harus kita lakukan. Itu cara nempel dosa itu memang harus kasar, saudara. Diperhalus, kita nanti ada masuk surga, saudara. Makanya Paulus menyebut orang-orang Galatia yang meninggalkan Tuhan, itu kalimatnya juga mengerikan. Kamu orang Galatia yang bodoh. Kalau sekarang apa sih diperhalus? Tidak ada orang bodoh itu, hanya kurang pinter aja. Bodoh itu. Jadi sudah kita kita belajar. Tuhan tuh kalau ngomong, celakalah kamu, terkutuklah kamu. Terhadap orang-orang Farisi terus Matius pasal 23. Kalau Tuhan ngomong, kalau bahasanya sekarang, ya suatu itu disebutkan celakalah kamu. Dia tidak berkata begini, maaf ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, jangan gitu deh, jangan gitu. Tanya aja. Memang kamu ini munafik, kamu ini celaka di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara satu kali nanti ditegur oleh siapapun, dan itu suara dari Roh Kudus, kadang-kadang Tuhan itu menggunakan kata-kata itu, ya, pengecut misalnya, atau munafik misalnya, jangan marah. Ya, namanya obat itu pahit sih bener. Sekarang ini obat kan buat manis semua, betul nggak? Dulu saya ini juga termasuk orang yang sulit untuk minum pil. Nah pil itu kadang-kadang ada yang pahit. Sekarang ini pil tidak ada yang pahit, tidak ada yang pahit. Cuman kamu rasanya dong, atau ada yang pil tapi rasanya itu sudah dibuat berbagai macam rasa. Misalnya rasa jeruk, rasa strawberry. Ini jadi mau beli obat atau mau beli jus. Tapi itu yang terjadi. Obat itu yang memang pahit. Waktu kita ditegur, kita mengatakan apa? Jangan merespon dengan hati yang keras. Tapi kita mengatakan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ya bertobatlah, relakan hatimu dan bertobat. Itu yang benar. Mau kasar, mau halus, sudah terima aja. Kadang-kadang Roh Kudus bicara kepada kita halus, tapi kadang-kadang Tuhan bicara lewat orang lain dan menegur kita dengan keras, dengan suara yang mungkin rotok kasar. Terima dengan sukacita, relakan hati dan bertobat. Lanjut seperti. Jadi jangan mengharapkan ukurannya orang bertumbuh dalam sebuah gereja itu kalau jemaatnya itu tertawa ahli pesan firman Tuhannya tidak nyampe, cuma bilang apa banyak orang nggak tahu, pokoknya lucu. Nonton Sule wae, iya kan, gogon, begitu. Ya. Lalu kemudian kriteria khotbah yang berhasil, menyegarkan, menguatkan dan memulihkan jemaat. Indikatornya apa? Jemaat semakin cinta Tuhan dan semakin rela setia melayani Tuhan dengan sukacita. Itu indikator. Jadi membuat orang itu semakin kuat di dalam Tuhan. Tegurannya boleh keras, tapi orang tidak merasa sakit hati. Daud itu pernah ditegur oleh Nathan setelah dia mengambil istrinya Uria dan membunuh Uria lewat perpanjangan tangan Dewa, karena dia harus ditempatkan di medan peperangan yang paling sengit. Ya, dan kemudian maaf ya, pakai bahasa yang kasar juga, ngeloni bojone Uria. Ya. Lalu kemudian satu kali dia didatangi oleh Nathan karena Nathan diperintahkan oleh Tuhan untuk menegur Daud. Ya. Kasih perumpamaan, nggak sadar. Ada seorang yang ini, tapi dia ini, nggak sadar. Ya, Daud tanya, siapa orang itu? Nathan lalu bilang, kamu. Punya resiko enggak? Nathan itu
Duting-duting Daud sebagai raja. Oh, resikonya besar. Kepalanya akan bisa dipenggal. Kalau Daud tidak terima, Nathan itu bisa kehilangan kepala. Hari itu juga. Tapi buat Nathan, saya kehilangan kepala tidak apa-apa. Yang penting saya masuk surga. Dibutuhkan imam-imam yang punya keberanian. Tapi kalau itu datangnya dari Tuhan, orang itu tidak sakit hati. Daud itu akhirnya ditegur terang-terangan. Kamu yang saya maksudkan, kamu tidak sadar-sadar. Lewat perumpamaan, lewat analogi, lewat ilustrasi, tapi kamu tidak sadar. Yang aku maksudkan itu kamu, karena kamu telah mengambil istrinya Uria dan kemudian membunuh Uria. Tuhan sudah ngomong banyak sama saya. Hari ini saya harus sampaikan kepada kamu. Daud ngomong apa? Tidak bicara apa? Dia langsung jatuh tersungkur. Kalau itu datangnya dari Tuhan, teguran itu tidak akan membuat orang jadi sakit. Kecuali kalau memang hatinya memang keras, ya dia bisa saja cari persoalan. Ya, itu bisa terjadi. Jadi kriteria seorang pengkhotbah yang berhasil itu adalah menyadarkan jemaat dari dosanya, menginsafkan. Karena tugas Roh Kudus apa? Menginsafkan, membuat orang jadi insaf dari dosanya. Lalu yang kedua, membuat jemaat itu semakin bertumbuh imannya, bertumbuh kerohaniannya. Dan yang ketiga, semakin meningkatkan, menguatkan, dan juga memulihkan hati umat Tuhan. Jadi mari kita belajar dari hal-hal yang begitu penting hari ini. Lanjut ya. Soal waktu. Kesalahan-kesalahan dalam berkhotbah. Nanti kalau kita sudah tahu tentang kesalahan-kesalahannya, jangan dilakukan, ya. Karena ini penting untuk disampaikan, karena ada beberapa hamba Tuhan yang kemudian khotbahnya melakukan kesalahan di sini. Ya, yang pertama itu tidak menguasai materi khotbahnya, tidak ada persiapan yang baik, asal comot Alkitab, gampang nih. Satu kali teman saya itu selalu bersaksi, dia cerita sama saya, dia ngomong begini. Satu kali saya diperintahkan oleh mentor saya untuk menyampaikan khotbah di Hong Kong. Ya, seorang hamba Tuhan yang sekarang ini punya pelayanan di Surabaya, itu teman saya sekolah dulu, dan dia satu kali pernah pada waktu itu masih menjadi siswa, ya, teologi. Dia dapat kesempatan untuk khotbah di Hong Kong. Memang seluruh yang dihadapi itu adalah ya pekerja-pekerja, ya TKW, TKI, dan segala macam. Tapi juga ada beberapa orang-orang yang bekerja di sana, tapi mereka punya pekerjaan yang mapan. Ya, dia tidak mempersiapkan, dia pikir khotbah itu gampang. Pokoknya saya mempersiapkan tagline-nya, kerangka khotbahnya, udah saya akan sampaikan. Tapi pada waktu dia berdiri di mimbar, tiba-tiba persiapannya itu hilang. Apa yang sudah dipersiapkan itu tiba-tiba hilang. Mulutnya tiba-tiba tertutup, nggak bisa bicara. Kalaupun dia bicara, terbata-bata. Padahal dia seorang yang fasih juga, gampang untuk menyampaikan khotbah. Tapi hari itu tiba-tiba hilang. Ilham itu tiba-tiba tidak datang. Roh Kudus itu tiba-tiba tidak hadir dalam pelayanannya. Ya, khotbahnya itu udah akhirnya serampangan, Pak. Lalu akhirnya dia salah menyesal. Ya, sampai dia ditegur sama mentornya yang mempercayakan dia. Loh, kamu kok khotbahnya kayak begitu? Kayaknya tidak ada persiapan sama sekali. Terus dia ngomong aku terus, iya Om, saya pikir khotbah itu sesuatu yang biasa saya lakukan. Makanya saya khotbah, saya yang mempersiapkan, pokoknya membuat sebuah kerangka khotbah saja. Yang penting itu buat saya, kemudian saya berdoa, saya tanpa persiapan. Tiba-tiba hilang. Saya pernah juga selalu
mengalami itu, ya persiapannya tidak benar, kemudian akhirnya apa yang saya khotbahkan itu sama sekali tidak membawa hasil apa-apa. Saya gagal di dalam menyampaikan kebenaran itu. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang harusnya dihindari oleh seorang pengkhotbah. Ya, kalau seorang pengkhotbah itu tidak membuat persiapan dengan baik, tidak menguasai materi khotbahnya dengan baik, maka takutnya itu juga nanti salah. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, ya saya tidak sebut namanya, di Madiun, itu pernah berkhotbah salah tentang Tuhan ingin Gideon mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Amalek, Filistin. Lalu kemudian Gideon ini kan diperintah sama Tuhan bahwa umatmu itu kasih tahu sama umatmu yang takut suruh pulang. Dari 32.000 yang takut itu 22.000, tinggal 10.000 pulang, tinggal 10.000. Lalu Tuhan bilang begini, bawa mereka ke sungai, yang minumnya kayak anjing itu suruh pulang. Nah, hamba Tuhan itu khotbahnya kebalik, yang minumnya seperti anjing itu yang dipertahankan menurut pengkhotbah ini. Tapi saya pelajari di Alkitab tidak ada yang seperti itu. Justru yang minumnya kayak anjing itu yang disuruh pulang. Akhirnya terseleksi tinggal 300 orang. Nah, yang meninggalkan itu ada 9.700 orang meninggalkan karena mereka minum dengan cara seperti anjing. Bukan membawa air minum ke mulutnya, tetapi dia justru langsung minum ke sungai itu, ke danau itu. Tapi pengkhotbah ini mengatakan yang minum seperti anjing itu yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia berpikir begini, anjing itu mengisyaratkan sebagai orang yang setia. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan itu tidak seperti itu. Nah, buat saya itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pengkhotbah. Makanya perlu persiapan. Ya, misalnya saudara menyampaikan firman Tuhan tentang amanat agung Kristus. Pelajari itu konteksnya dalam 10 paragraf. Paragraf itu satu ayat yang berurutan, yang di atasnya dikasih LAI judul. Misalnya amanat agung Kristus. Itu dibaca mulai ayat itu, mulai ayat berapa itu, 15 atau tidak? Itu dibaca sampai akhir ayat yang ke-20. Saudara ulang lagi, sampai sudah betul-betul menguasai runtutan ceritanya, rentetan ceritanya. Jangan nanti sampai salah mengkhotbahkan. Misalnya dibalik, ajaran mereka dalam ajaran yang benar, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadikan mereka semua bangsa. Padahal urutannya tidak seperti itu. Urutannya itu, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu kemudian ajarlah mereka. Jadikan mereka murid, dimuridkan. Pemuridan itu terakhir. Kalau mereka sudah dibaptis, baru dimuridkan. Jadi jangan mengajar salah. Udah salah ngeyel kan? Nah, ada seorang guru sekolah minggu, saya akan mengakhiri di sini. Seorang guru sekolah minggu ngajarkan ya tentang Sakius. Sakius itu kan ceritanya kepengen ngelihat Yesus kan, karena badannya kecil, badannya pendek, dia tidak bisa terhalang oleh orang-orang yang berada di dekat Yesus. Karena Yesus pada waktu itu menemui banyak orang, tidak tahu udah berapa lapis sampai si Sakius itu jauh sekali. Misalnya Yesus di sana, Sakius ada di sini. Karena ada banyak orang yang melapisi Yesus. Ya, kepingin juga bertemu dengan Yesus, melihat Yesus dan berjumpa langsung dengan Yesus. Buat Sakius ini terhalang, makanya dia lari dan kemudian mendahului mereka. Yesus ini, keretanya belok ke kiri, itu, ya nyegat Yesus nanti arahnya kemana? Dia naik ke pohon ara. Nah, guru sekolah minggu ini cerita begini. Adik-adik,
Ada seorang yang pendek badannya, dia naik di pohon ara. Namanya Lazarus. Ya. Lalu kemudian diprotes sama seorang anak kecil yang tahu ceritanya. Bu, maaf, itu bukan Lazarus, tapi Sakius. Salah dulu. Jangan tante disalahin dulu. Maksud saya tante itu begini. Lazarus itu ketemu sama si Sakius. Sakius ngomong begini, Lazarus turun, itu bukan tempatmu, aku yang itu. Membela diri, udah salah tetap ngeyel. Bukannya minta maaf dan berkata, oh ya maaf, saya salah. Masih mempertahankan argumentasinya dan berkata, itu Lazarus yang di atas, Sakius ada di bawah. Tapi karena Sakius itu kepingin naik, yang ngomong sama Lazarus turun, biar aku yang naik. Nah, hal-hal seperti ini tak boleh terjadi. Kalau kita memang salah, akui kesalahannya. Jadilah orang yang gentleman. Jangan jadi pengecut yang tidak mau mengakui kesalahannya. Ya, saudaraku, kalau kita mau terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan memakai kita lebih lagi. Amin, saudaraku. Bersalah ngeyel, nanti akan ya, kasih tahu kanan kiri saudara, kena salah cok ngeyel. Mas Yudus bingung, pakai soal sebelah kita tadi. Saya tahu sebelah kamu loh. Oke, sampai di sini kesalahan-kesalahan dalam berkhotbah. Besok kita lanjutkan lagi. Saya berharap berikutnya bisa ditayangkan. Kurang marun saja memang kalau nggak bisa tayang. Tapi apa boleh buat, sudah buku saya. Ini yang namanya LCD dua-duanya di bawah, laptop dua-duanya di bawah, kabel yang tadinya belum ada sama Pak Musa sampai diono-onoin, ya tetap nggak bisa. Balik pintu, ya saudaraku, ya sudahlah. Berarti Tuhan izinkan kita seperti itu. Saya percaya bukan karena LCD atau laptop yang menayangkan ini kita diberkati Tuhan, tapi esensi dari kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mohon kesediaannya Pak Musa berdoa menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kelas kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Kami percaya setiap pengajaran yang kami terima itu merupakan satu bekal buat kami untuk kami bisa melayani, menyampaikan firman-Mu lebih baik lagi Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir dan juga untuk Pak Tim yang sudah menyampaikan materi. Engkau berkati kami semua, Engkau pakai kami semua, dan kami percaya dimanapun kami berada kami memberitakan Injil Tuhan, karena Engkau akan pakai anak-anak-Mu di kota ini untuk ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat malam, Yesus.